Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku, Rumah Kim. Nah, seperti biasa nih teman-teman, setiap awal bulan aku tuh share video tentang budgeting. Nah, gimana nih bunda-bunda semuanya yang biasa bikin budgeting, udah pada bikin budgeting belum? Merencanakan pengeluaran untuk bulan depan ya. Semoga aja apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai rencana ya. Karena budgeting itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Seperti aku ya, teman-teman, untuk pengeluaran bulan kemarin tuh lumayan agak-agak sempoyongan karena ternyata banyak banget biaya terduga yang harus aku keluarin gitu ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah dengan lakuin budgeting udah hampir 1 tahun terakhir ini tuh positif banget ya teman-teman buat aku. Kita tuh bisa melacak kemana alur perginya keuangan. Kadang-kadang nih sebelum aku bikin budgeting itu kadang-kadang tiap pertengahan bulan atau misalkan sebelum akhir bulan aja aku tuh kadang-kadang suka amnesia kemana aja larinya eh, pendapatan aku gitu ya, tahu-tahu udah pada mau habis aja padahal perasaan tuh nggak beli apa-apa kayak gitu deh. Nah ini alhamdulillah nih udah selesai, aku coret-coret dulu gitu ya biar lebih menarik aja, biar lebih semangat aja untuk bikin budgetingnya. Nah lanjut yang pertama nih teman-teman ya. Oh ya, aku disclaimer dulu ya, aku bikin video kayak gini tuh nggak ada niatan untuk pamer sama sekali atau ria atau merasa paling benar dalam mengatur keuangan gitu ya. Di sini aku mau sharing aja bagaimana mengelola keuangan rumah tangga ala aku. Siapa tahu aja ada yang bisa terinspirasi atau termotivasi gitu ya, jadi pengen budgeting juga. Nah, yang pertama aku bikin buat dulu pendapatan aku tulis dulu. Jadi aku tuh dikasih sama Pak suami tuh harian sebenarnya ya 150.000 per hari. Jadi aku rata-ratain 1 bulan itu 30 hari. Jadi income aku itu 4.500.000. Itu juga nggak tentu ya teman-teman. Cuma aku rata-ratain segitu. Yang pertama aku pisahin dulu untuk tabungan, aku pisahin 5% aja. Nah, kalau dulu-dulu aku tuh biasanya nunggu nunggu sisa-sisaan gitu ya baru bisa nabung, tapi sekarang aku mau pisahin di awal aja. Nah, lanjut setiap budgeting yang aku lakuin itu aku bagi dalam 3 kategori ya. Mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin aku udah tahu lah. Yang pertama ini ada poin kewajiban. Ini tuh poin yang gak boleh gak ada. Jadi nominalnya itu pasti setiap bulan tuh aku keluarin segitu teman-teman. Jadi poin kewajiban ini adalah yang paling aku prioritaskan karena ya menyangkut kewajiban gitu ya yang harus ditunaikan. Yang pertama punya cicilan rumah karena aku masih punya KPR ya teman-teman. Kemudian ada iuran RT. Kalau di tempat aku itu tuh ada iuran RT tiap bulannya. Terus ada iuran sekolah. Sebenarnya sekolah itu nggak ada iuran ya kalau negeri, cuma ini tuh kadang-kadang ada bayar kas. Terus aku juga gabung sama iuran sekolah agama gitu teman-teman. Kemudian ada bayar listrik, bayar wifi, dan ada aku ikut arisan ibu-ibu paguyuban RT juga gitu. Nah, setelah ditotal-totalkan untuk kewajiban ini, aku harus keluarin setiap bulannya itu 1.630.000. Lanjut ini di poin kebutuhan. Nah, ini aku paling suka nih teman-teman di poin ini karena kayak bisa diotak-atik lagi gitu ya di poin kebutuhan ini. Kadang-kadang kalau misalkan lagi pada turun nih untuk biaya kebutuhan tuh seneng banget karena bisa ada sisaan gitu. Yang pertama ini aku ada beras, aku rata-ratain aja satu hari itu 1 kilo. Jadi aku butuhnya itu 30 kilo, aku budgetkan yang harga 13.000. Alhamdulillah di tempat aku tuh masih ada yang harga 13.000 ya teman-teman. Nah lanjut ada gas dan minyak. Nah aku budgetkan aja terpisah karena kadang-kadang riweh juga kalau misalkan si gas sama minyak itu habisnya berbarengan. Nah lanjut ada persabunan, ini tuh aku budgetkan masih 100.000, aman kalau untuk aku ya teman-teman, cukup untuk kebutuhan 1 bulan karena alhamdulillahnya itu nggak pernah barengan habisnya gitu ya.
Nah, kalau untuk sayuran aku budgetkan 750.000 karena aku, eee, apa ya, food prep seminggu sekali. Jadi aku, budgetkan belanja mingguan itu, belanja kebutuhan sayur itu 1 minggu 150.000. Nah, untuk sisanya ini tuh aku pakai untuk belanja kayak gula, kayak gitu-gitulah ya yang kering-kering gitu. Terus jajan anak ini aku masih budgetkan segini, alhamdulillah masih aman. Ini tuh untuk 3 anak ya, usia SMP, SD, dan satu lagi tuh masih balita. Jadi masih aman terkendali. Gak tahu deh ya kalau untuk, tahun-tahun depan karena si kecil itu ya anak aku yang paling bontot tuh udah masuk sekolah gitu. Oke lanjut, nah setelah ini aku jumlahkan antara tabungan, kewajiban, dan kebutuhan, ternyata masih ada sisa. Jadi aku pecah lagi di poin saving, aku tulis dana darurat. Nah, dana darurat ini biasanya aku gunain kayak untuk tiba-tiba harus kondangan atau misalkan harus tengok orang sakit, nengok, yang lahiran gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan, barengan hajatannya tuh lumayan banget ya. Jadi benar-benar harus dianggarkan. Nah, yang kedua ini ada dana kesehatan, aku budgetkan 50.000 ya kadang-kadang kalau misalkan pilek-pilek ringan atau batuk kayak gitulah ya. Biasanya tuh aku pengobatan mandiri aja, beli obatnya ke apotik gitu ya. Terus kayak misalkan minyak angin kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, terus yang ketiga dana dana lain-lain. Nah, dana lain-lain ini nih, kadang-kadang bisa untuk, tiba-tiba ada tamu ke rumah atau misalkan si dana daruratnya itu emang limit banget jadi aku ambil dari dana lain-lain. Nah, terus ada dana hiburan sekarang tuh, tiap weekend itu kadang-kadang anak minta main kemana gitu ya, jadi kita budgetkan 100.000 aja. Ini juga mainnya nggak ke tempat-tempat yang gimana gitu ya, kita cari yang seminimalis mungkin biayanya tapi tetap happy gitu. Nah, untuk pendidikan ini tuh butuh banget ya teman-teman, aku budgetkan 100.000 aja. Dan karena anak aku ada 3 jadi aku pecah lagi nih. Kalau untuk si kakak, anak yang aku yang paling gede, aku pisahkan 50%, untuk anak aku yang tengah 30% karena dia tuh masih SD, terus si balita itu aku kasih 20% aja gitu ya. Kadang-kadang ini pengeluaran kakaknya tuh banyak banget, kadang-kadang ngambil juga dari jatah, adik-adiknya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tuh ketolong banget kalau emang misahin dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, ini untuk saving aku totalkan itu 400.000 ya. Nah, ini lanjut aku jumlahin aja semuanya antara tabungan, kewajiban, kebutuhan, dan saving, dan ternyata masih ada sisaan gitu. Lumayan lah ini tuh untuk pegangan ya, meskipun si pegangan itu kadang-kadang ada kadang-kadang enggak, kadang-kadang sisa ya 1.000 2.000 juga gak apa-apa lah ya, jadi kayak kepuasan tersendiri deh bisa berhasil gitu ya kalau misalkan tiap bulan itu bener-bener sesuai yang direncanain gitu ya. Nah, aku nggak ada dana apa namanya skincare karena ya gitu deh, aku kadang-kadang nyari sendiri jualan kecil-kecilan, makanya pendapatan aku tuh aku gak masukin ke sini karena emang gak tentu kalau pendapatan aku, biasanya untuk kebutuhan aku sehari-hari aja. Nah, terus aku juga nggak budgetkan untuk biaya transportasi, bayar pajak rumah, dan pajak lainnya karena itu tuh udah ditanggung sama pak suami gitu. Nah, oke deh teman-teman, di sini sampai di sini aja dulu video budgeting aku. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video aku ini tuh bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.